Selama sa bapak tua ada mau pergi di Bogor dan periksa lagi jantungnya itu bapak tua. Bagaimana caranya saya bikinkan rujukannya itu waktu hari Sabtu. Makanya waktu dia hari Senin kayak itu, saya kaget nih tiba-tiba udah. Ini tidak dijumatkan karena memang kami dasarnya karena tidak mau kalau dia dikualokan. Bagaimana anu? Siapa? Lampu mai teh. Tidak sudah cerai itu. Ya uji kita. Kita yang mana sambil? Oh, syukur. Kamu pilih kenal mai ini ya, pilih kenal mana? Makalah dia pakai udah lagi. Aku nih masih atas tidak apa? Oh gitu Pak? Yo, seperti masih sana. Iya, iya betul, betul mudah-mudahan seperti itu. Aku nih masih atas. Halo, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore Pak. Mohon maaf ya sedikit terlambat. Nah, ini tadi diingatkan oleh Mas Nova. Terima kasih. Kameranya kok. Oke, Bapak Ibu, eh, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa ya. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini kalau sesuai jadwal ya, ini adalah materi terakhir ya di coding sebelum nanti kita belajar tentang KA ya atau kecerdasan artifisial. Nah, sebenarnya bukan materi ya Bapak Ibu kali ini. Jadi mungkin lebih ke sebentar saya share saja. Nah, gini ya. Jadi bukan materi teknis. Jadi di sini sudah selesai ya. Sebenarnya materi tentang coding yang sudah kita pelajari dari awal kemarin kan
apa ya, di awal kan ada algoritma gitu ya, gimana cara menyelesaikan sesuatu dengan runtut. Nah, itu dibuat suatu algoritma gitu ya, cara-cara untuk menyelesaikan sesuatu. Ada juga flowchart gitu ya, atau cara menggambarkan suatu alur gitu ya, alur program, alur apapun itu ya sebenarnya flowchart ya bisa digunakan. Kemudian kita pelan-pelan belajar pemrograman melalui visual dulu. Nah, kemarin kan menggunakan Scratch ya. Kita belajar Scratch dari awal, yang dasar-dasar dulu, kemudian hingga nanti yang agak advance ya, agak advance kita mulai dari variabel lah, kemudian ada perulangan, ada percabangan, kemudian bahkan kita membuat suatu blok custom gitu ya, yang isinya bisa kita sesuaikan. Nah, nanti kita bisa gunakan ulang juga. Dan juga apalagi ya kemarin ya, ya seperti membuat function kita sendiri gitu ya, function atau prosedur gitu ya. Istilahnya bisa function, bisa prosedur. Nah, di pertemuan kali ini sebenarnya sudah selesai ya materi tentang apa namanya coding itu sendiri. Nah, ini ya dari algoritma flowchart. Nah, ini kurang urut ya sebenarnya, nanti coba biar diurutkan. Nah, di materi yang terakhir ini kita ini ya mungkin lebih ke apa ya, membahas bagaimana agar apa ya, murid-murid itu diarahkan gitu ya, diarahkan agar bisa nanti eh, mempunyai apa ya, suatu produk gitu ya, bukan produk ya. Ya mungkin arahnya kalau di modul ini nanti seperti apa ya, project based learning gitu ya, PBL gitu ya. Jadi nanti di setiap pembelajaran itu ada sesuatu, sesuatu yang dilakukan atau ada produknya gitu lah istilahnya ya. Ada produknya yang dihasilkan, kemudian nanti produknya itu dijelaskan, dipresentasikan ya kayak proyek akhir gitu ya, proyek akhir, mini proyek gitu ya. Kemudian nanti dijelaskan eh bagaimana mereka membuatnya, apa yang mereka buat, kemudian apa yang sudah diterapkan. Nah, ini ya kayak algoritma, logika, variabel, dan seterusnya. Nah, itu nanti tugas kita ya, tugas kita nanti di sini adalah untuk menyusun apa namanya, apa ya istilahnya ya, yang menyusun rubrik permasalahan gitu ya, rubrik permasalahan yang mungkin bisa diangkat untuk teman-teman murid-murid nanti bisa praktikan begitu. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah cukup anu ya, berpengalaman di bidang ini juga, sudah mungkin lebih paham ya dibandingkan saya ya dalam hal bagaimana nanti membuat suatu rubrik. Nah, ini ya mendesain dan membangun proyek untuk menyelesaikan masalah nyata baik itu dengan Scratch atau Python. Nah, nanti di mana di situ itu menerapkan konsep algoritma, logika, variabel dan seterusnya. Nah, kemudian nanti menyampaikan proses dan hasil proyek dengan media presentasi. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti ini murid diajak berdiskusi tentang pengalaman mereka di depan kelas, masuk tanggapan yang diterima, menyiapkan presentasi, termasuk nanti laporannya, apa yang sudah dibuat, mempresentasikan proyek, kemudian refleksi begitu. Oke, kita coba cek di modulnya. Ini sudah saya download tadi ya. Nah, utamanya tiga itu ya. Jadi
kita nanti itu membuat semacam apa ya? Nah, seperti ini ya. Contohnya ini kan kita ada suatu permasalahan yang diangkat, kemudian deskripsinya apa, dan juga kita nanti membuat. Nah, pada akhirnya ya nanti Bapak Ibu kita sebentar nah seperti ini ya. Jadi eh kita apa ya mendefinisikan ya mungkin ya mendefinisikan atau mungkin mengarahkan gitu ya, mengarahkan agar nanti murid-murid itu ya ini tadi ya mengerjakan suatu apa ya proyek solusi kreatif gitu ya istilahnya ya. Nah, nanti rancangannya bagaimana, apa yang dikerjakan, langkah-langkahnya dan seterusnya. Kemudian nanti implementasinya di Python bagaimana. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau di sini sebenarnya hanya memberikan contoh ya. Di sini ada dua contoh. Nah, yang pertama itu suatu program namanya motivasi hari ini. Nah, ini contohnya adalah motivasi hari ini. Nah, contohnya ini masalah yang diangkat, perasaan atau mood murid itu bisa naik turun setiap harinya. Kalimat motivasi bisa menjadi penyemangat dalam menjalani hari. Kalimat motivasi akan disesuaikan dengan kondisi perasaan mood kalian. Nah, nanti deskripsinya itu dibuat programnya itu nanti berjalan seperti apa. Nah, contohnya ini pada awalnya program akan menanyakan bagaimana perasaan yang dialami. Lalu pengguna dapat memilih perasaan atau mood yang dirasakan. Setelah itu, program akan menampilkan kalimat motivasi berdasarkan perasaan atau mood tersebut. Nah, untuk Scratch ya nanti kita bisa mencontohkan gitu ya, mencontohkan bagaimana ada animasi, ada gambarnya dan seterusnya. Itu untuk mempercantik hasilnya. Nah, di sini dituliskan gitu ya. Pada intinya kalau nanti ada inputan, ada pertanyaan gimana perasaanmu, nah, nanti ketika kita input senang, nah itu nanti ada tulisan senangnya terus sebarkan energi positifmu. Kalau sedih, nah, nanti ada tulisan tidak apa-apa. Merasa sedih, semangat, semuanya akan membaik dan seterusnya. Kalau marah ya nanti coba tarik nafas dalam, tenangkan dirimu, lelah ya istirahat sejenak dulu dan seterusnya. Nah, itu nanti dideskripsikan di sini bagaimana jalannya programnya dan nanti untuk solusi penerapannya bisa dalam Python, bisa dalam Scratch gitu. Ini contohnya ya. Ya mungkin lebih menarik di Scratch ya kalau untuk kasus ini ya. Kalau di Python kok kayaknya ya hanya program sederhana seperti ini. Ya mungkin seperti yang dijelaskan kemarin juga ya, yang kita diskusikan kemarin itu agak drop gitu ya dari yang sebelumnya belajar secara visual dengan Scratch itu tiba-tiba membuat eh, program yang nggak ada GUI-nya ya, nggak ada graphical user interface-nya, cuman dari CLI kayak gini mungkin memang kurang menarik. Tapi memang apabila bisa diarahkan ke sini, itu nanti, nah itu nanti bisa ini juga ya, apa namanya, mungkin dipetakan juga ya, anak-anak yang mungkin punya kemampuan apa namanya ngoding gitu ya. Saya sempat kemarin itu siswa SMP ya, SMP 12 Jogja itu PPM di sana. Nah, itu luar biasa. Ada salah satu anak ya dua anak ya. Tapi yang lebih jago itu ada satu ya, yang paling jago itu
dia itu malah sudah belajar tentang pemrograman di IoT gitu ya. Wah, luar biasa itu ya. Kami mengajarkan apa namanya, baru mengajarkan dasar-dasarnya. Ternyata dia sudah belajar lebih jauh gitu ya. Sudah mencoba apa, mencoba ini gitu. Jadi apa yang kita sampaikan itu langsung bisa, dia langsung bisa, langsung nangkap. Bahkan dia bisa membuat yang lebih gitu. Nah itu apa ya? Ya nanti anak-anak yang mungkin memang minatnya sudah terlihat, nah itu diarahkan ke sini, saya kira bisa juga ya. Tapi memang kalau yang masih apa ya, awang-awangan ya, bahasa Indonesianya apa ya, yang masih belum tahu gitu ya, masih belum tahu atau belum berminat ke sini, memang agak susah ya diarahkan langsung ke pemrograman teks seperti ini. Nah itu nanti silakan Bapak Ibu yang lebih tahu ya case by case-nya, apakah nanti ya menggunakan Python seperti ini atau bisa menggunakan Scratch. Nah, kalau ini oh, ini petunjuk saja ya. Jadi petunjuk kayak caution gitu ya. Yang diinputkan nanti harus sama persis penulisannya, baik itu besar kecilnya, kalau senang ya nanti S-nya besar semua kah atau S-nya saja yang besar atau lowercase itu nanti dituliskan juga, mohon maaf. Nah, ini adalah contoh jawabannya. Nah, contoh jawabannya nanti akan seperti ini. Nah, misalkan ini mood program mood booster, bagaimana perasaanmu hari ini? Nah, ini nanti ada if else ya. Nah, ini kan kita nyimpen di variabel mood, isinya nanti adalah inputan dari eh, apa namanya usernya ya, inputan dari kita. Nanti apapun inputannya akan disimpan di variabel mood ini. Nah, baru nanti kalau sesuai gitu ya, sesuai teksnya, tulisannya itu sesuai, senang, sedih, dan seterusnya itu nanti akan ditampilkan sesuai dengan ini ya, logika percabangannya ya, logika if else-nya ini ya. Kalau moodnya senang, tampilkan ini, senangnya, sedih, ini, dan seterusnya, begitu. Nah, di sini ada tadi ya catatan ya, ini case sensitif, jadi besar kecilnya berpengaruh. Sebenarnya bisa ditambahkan ya di sini ya, satu baris untuk membuat inputan ini lowercase semua gitu ya. Mudah ya di Python. Coba kita lihat. Salah. Lowercase Python. Nah, ini ya ada menggunakan lowercase seperti ini. Nah, itu bisa juga. Jadi nanti mood dot lowercase gitu ya ceritanya. Mood kemudian dot lowercase. Nah, setelah itu baru ini nggak perlu di anu ya. Kalau misalkan dibuat lowercase semua, baru nanti kita cek if-nya, if else-nya gitu. Begitu. Nah, ini adalah contoh yang di Python. Nah, kalau di Scratch saya kira lebih menarik. Jadi ini contohnya ada kucing ya, sprite kucing, dia menyapa. eh, Bagaimana perasaanmu hari ini? Kemudian setelah itu ada tiga tombol ya, tiga tombol. Nah, itu nanti kalau kita ngeklik yang senang, seperti apa, sedih, marah, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti lebih mudah juga ya di Scratch ya, saya kira. Karena kan di Scratch itu berdasarkan actionnya ya, actionnya. Kalau ini diklik nanti ngapain, kalau ini diklik ngapain. Jadi seharusnya nggak ada if else-nya, seharusnya. Jadi nanti ketika ini diklik ya yang muncul eh teks untuk yang senang ini.
Kalau yang marah nanti juga yang marah bagaimana begitu. Nah, ini ya. Karena diubah menjadi tombol, maka tidak perlu lagi kondisi di mana masukkan tidak tidak sesuai. Nah, gitu. Lebih mudah di Scratch ya saya kira ya untuk kasus ini. Soalnya masih bisa diselesaikan di Scratch. Nanti bisa dibuat yang sekreatif mungkin gitu ya, mungkin ya diarahkannya nanti sekreatif mungkin atau case-case-nya mungkin bisa dibedakan gitu ya. Yang jelas nanti ada 4 komponen tadi ya, ada algoritma, ada variabel, kemudian ada input output, selanjutnya ada apa lagi tadi? Ya itu ya, 4 itu ya, algoritma, logika, variabel, dan input output. Begitu. Nah, ini lebih gampang ya, menggunakan Scratch tinggal misalkan ini diklik ya nanti muncul ini saja kucingnya dia ngomong apa atau nanti digeser kucingnya atau diganti kostumnya. Nah, petunjuknya seperti ini. Kita bisa memanfaatkan blok kode Wendy's right click broadcast. Nah, menggunakan ini ya broadcast ya lebih mudah ya. Jadi kalau ini diklik, nah, nanti nge-broadcast ke yang menampilkan waktu sedih. Nah, kalau yang senang yang diklik, nah, nanti kita nge-broadcast ke channelnya senang. Nah, kemudian nanti menampilkan apa namanya teks yang sudah di set ketika menerima broadcast senang lalu ditampilkan. Jadi ya lebih gampang ya. Kasus seperti ini lebih gampang saya kira di Scratch. Oke, solusi ini jangan dibagikan ke murid hanya untuk menjadi panduan guru dalam menyelesaikan solusi proyek kreatif ini. Nah, kita lihat di sini apa ini. Oh, ini sudah diberikan contohnya juga ya ternyata ya. Oh, ini ya. Nah, ini sudah diberikan ternyata ya. Jadi ketika diklik ini, nah dia jalan. Bagaimana perasaanmu hari ini? Oh, dia jalan terus gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kan dia forever jalan terus. Kemudian ketika kita klik salah satu, nah, harusnya ya. Nah, ini dia menampilkan itu. Nah, ini bisa menjadi contoh berarti ya. Bisa menjadi contoh nanti penerapannya bagaimana. Mungkin bisa menjadi contoh untuk kita pelajari gitu ya. Kita pelajari, kemudian nanti mungkin diarahkan seperti ini. Nah, nanti terkait pengumpulan ini silakan ya. Saya kira bisa dikirimkan atau di-share linknya gitu. Saya kira lebih mudah juga. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua ini ada kamus mini bahasa daerah. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu yang eh, apa namanya, mungkin di bahasa gitu ya. Nah, ini contohnya adalah kita ceritanya kata-kata sederhana dalam bahasa daerah berbeda gitu ya kayaknya ya. Nah, ya, jadi nanti memilih gitu ya berapa bahasa daerah yang digunakan. Lalu kalau di sini
memilih benda gitu ya, memilih benda yang apa ya, yang ingin diberitahukan bahasa daerahnya, kemudian ditampilkan. Nah, contohnya ini matahari gitu ya. Nanti misalkan ada kalau di scratch itu ada gambar matahari. Oh, ini kalau bahasa Jawa artinya srengenge. Kalau di bahasa Jawa bahasa Jawanya adalah srengenge. Kalau Sunda, nah ini ya. Kalau pisang ya gedang. Kalau bahasa Sundanya pisang itu cao dan seterusnya. Nah, ini contoh penerapannya juga menarik ya ini ya. Sambil belajar bahasa daerah, nah ini menggunakan media ini bisa lebih menarik. Nah, nanti diarahkan juga membuat proyek seperti ini. Anak-anak diarahkan untuk membuat proyek seperti ini. Nah, itu bisa juga kita gunakan sebagai media ya sebenarnya. Dari hasil yang sudah dibuat, itu nanti bisa kita gunakan kembali untuk media pembelajaran juga sebenarnya. Kalau misalkan nanti kita eh apa namanya mengarahkannya nanti sudah benar dan yang dikerjakan itu ya pasti ada satu dua yang bagus lah, satu dua yang bagus yang bisa kita gunakan kembali, begitu. Nah, penerapannya di Python agak rumit ya ini ya, agak rumit dan kurang menarik memang ya, karena sudah terlanjur belajar ini duluan ya, visual duluan, sehingga itu eh apa ya, lebih menarik saja ya kalau seperti ini kan mungkin untuk jenjang SMP gitu ya, menjadi lebih malas belajar ya, nggak berminat ya, tapi nggak berminat. Mungkin nanti diarahkan ke Scratch gitu tidak apa-apa sih saya kira. Begitu. Nah, terus em, nah ini sama ya petunjuknya ya. Di sini nanti yang jelas dituliskan juga ya bahwa nanti harus ada apa namanya, misalkan harus ada perulangan, harus ada if else, harus ada dan seterusnya sehingga nanti kita bisa yang ngecek ya apakah sesuai dengan apa namanya yang sudah diajarkan atau belum. Nah, ini contohnya tadi ya, matahari, pisang. Nah, kita coba lihat contohnya aja. Contohnya mana? Oh, ini. Wah, ini juga lumayan menarik ya. Jadi nanti ini ada dua bahasa. Kemudian nanti kalau diklik salah satu dia nyimpen ke variabel ya, variabel bahasa. Nah, di variabel bahasa ini nanti mungkin ngecek gitu ya terjemahannya berdasarkan ini variabel bahasa yang disimpan. Mirip-mirip kayak gini ya. Jadi nanti ini kita nyimpan ini dulu, nyimpan bahasa yang dipilih apa. Misalkan Jawa gitu ya, disimpan saja di sini Jawa gitu. Kemudian kata yang dipilih, misalkan nanti matahari gitu ya. Nah, nanti disimpan di variabel ini. Nah, kemudian tinggal menggunakan if else ya kalau di Python ya, menggunakan if else. Jadi dicek dulu bahasanya apa. Misalkan Jawa. Nah, ini nggak ada apa namanya function to lowercase ini tadi ya, sehingga harus eh sama persis. Jadi misalkan J-nya besar ya nanti harus sama persis J-nya besar di inputnya. Kemudian nanti kalau Jawa misalkan katanya itu matahari, nah muncul terjemahannya adalah srengenge dan seterusnya. Nah, kalau di Scratch nanti disimpan di ini variabel bahasa ini. Kurang lebih prinsipnya sama ya. Nanti nah sama ya. Nanti kita nyimpen ya. Oh, ini bahasa Jawa. Berarti harusnya di belakang ini ya nanti ada dua terjemahan. Tinggal nanti kalau yang dipilih itu Jawa, ketika diklik matahari, yang muncul yang bahasa Jawanya matahari. Nah, kita coba lihat.
Nah, di sini nanti juga jangan lupa kita membuat apa ya, petunjuknya atau panduannya. Nah, ini contoh saja ya, contoh untuk kita pelajari saja. Nah, gini ya. Oke, kita lihat cara kerjanya. Ketika diklik, misalkan saya pilih bahasa Jawa. Oke, oh ini dia masuk ke sini ya. Ketika dipilih ini ya, Jawa. Nah, itu nanti kita memberhentikan script lainnya, kemudian kita switch ke backdrop castle. Nah, jadi nanti seolah-olah kita apa ya, ke menu lain gitu ya, ke menu lain. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah cuma mengganti backdropnya saja. Kemudian kita menampilkan ini ada matahari, ada bola ular dan seterusnya. Jadi seolah-olah ini kayak menu ya, padahal kan cuma mengganti background dan juga mengganti ini saja. Ketika klik kembali ya dia kembali lagi ke sini. Misalkan Sunda, nah dia nanti variabelnya disimpan ketika saya klik ini ya, matahari. Nah, di sini ada harusnya di matahari nanti ada logiknya. Nah, ya kan? Di matahari nanti kalau bahasanya Jawa, nah itu yang ditampilkan itu srengenge. Kemudian selain itu ya dia bahasa Sunda ya karena cuma ada dua ya. Misalkan nanti ada tiga pilihan ya di sini ada if lagi gitu. Nah, ini nanti kalau yang tombol Jawa diklik dia akan nge-broadcast dan juga akan show hide gitu saja. Gitu ya. Jadi nanti di setiap apa namanya objek ini misalkan matahari, banana, bola basket, gelas air, nah, itu nanti masing-masing punya ini ya pasti ya, punya kalau bahasa Jawa yang ditampilkan apa, kalau Sunda dia apa, itu saja. Begitu. Ini cara kerjanya cukup sederhana. Kita yang dilakukan hanya nge-switch gitu ya, nge-switch background, kemudian mengecek kalau bahasa Jawa yang ditampilkan apa, kalau bahasa Sunda yang ditampilkan apa. Kemudian ini ya biar ada animasinya, di sini ada perulangan forever ini ya, ada perulangan forever. Jadi dia ya seolah-olah kayak mengucapkan terus gitu ya. Halo, pilih bahasa yang tersedia. Nah, kan kayak gitu terus. Kemudian nanti ketika kita klik salah satu kan backdropnya ganti. Nah, ketika backdropnya ganti dia beralih ke sini. Beralih yang diucapkan adalah pilih benda yang ingin kamu ketahui artinya. Ya kayak gitu ya. Mudah ya saya kira ya. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari ini. Nanti juga bisa mungkin menjadi contoh ya, menjadi inspirasi untuk membuat ini tadi. Rancangan proyek solusi kreatif. Begitu. Kemudian apa lagi ya di sini ya? Udah ya kayaknya ya. Oh nih, oh di sini dibahas juga persiapan materi presentasi. Oh ini ya ada ketentuannya ya di sini slide-nya harus seperti apa, harus konsistensi, gaya fontnya dan seterusnya, kontras, hierarki, keseimbangan dan seterusnya. Ini saya kira disesuaikan saja ya kalau masalah desain slide ini ya, nggak harus apa namanya saklek seperti ini.
Yang jelas ini nanti harus menjelaskan apa yang mereka buat. Ya mungkin yang dibuat adalah justru outline outline apa saja yang harus ditampilkan ya, bukan tema atau warna seperti ini. Tapi nggak apalah kita coba cek aja. Oh ini ya sudah dijelaskan juga ya. Nah ini ya, jadi nanti diarahkan untuk ada informasi pribadi, kemudian spread atau variabel apa yang digunakan, algoritma atau logika solusi yang diterapkan, hasilnya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir presentasi. Nah ini 120 sampai 150 menit. Oke, begitu. Saya kira mungkin Bapak Ibu bisa ini ya mempelajari lebih lanjut juga secara mandiri dan saya sangat yakin Bapak Ibu ya sudah cukup apa ya, Insya Allah sudah bisa lah mendesain bagaimana nanti membuat suatu tadi ya yang utamanya kan ini tadi ya membuat suatu apa ini istilahnya ya, rancangan proyek mini gitu ya mini proyek solusi kreatif nanti berdasarkan eh tadi ya algoritma input output dan seterusnya tadi. Kemudian terkait dengan presentasi di sini juga ada ketentuannya beberapa dan seterusnya. Nah, begitu. Dan terakhir rubrik penilaian. Silakan juga ini bisa disesuaikan juga. Misalkan ini solusi yang diterapkan nanti apakah sangat bagus, cukup bagus, kurang bagus, atau dan seterusnya. Nah, ini dibuat rubrik penilaian seperti ini. Berarti nanti juga ada ini ya, berarti ya. Ada tugas untuk membuat rubrik ini berarti. Oh iya, ya begitu berarti ada dua tadi ya utamanya ya. Yang pertama adalah proyek mininya tadi seperti apa, nah, kemudian juga penilaiannya itu seperti apa. Dua itu ya. Tapi nah ini di pelatihan kali ini ya, karena tidak ada kesempatan untuk kalau di yang di BBGTK itu kan ada OJT ya atau on the job training. Jadi nanti Bapak Ibu itu menerapkan di murid-murid gitu ya, di anak-anak itu misalkan membuat suatu ini tadi mini proyek gitu ya, itu diterapkan di anak-anak, kemudian nanti direkam, nah kemudian nanti bisa saling sharing ya, ketemu lagi nanti setelah OJT tadi ya, setelah on the job training, menerapkan di masing-masing sekolah bagaimana dan seterusnya, ide apa yang muncul, kemudian diimplementasikan dan seterusnya. Setelah itu selesai, nanti kan direkam gitu ya, direkam, ada dokumentasinya. Setelah itu ketemu kembali, itu bisa saling sharing gitu ya. Oh saya dulu kayak gini, kayak gini, kayak gini, membuat apa, nah itu yang saya tampilkan waktu pertemuan kemarin ya atau dua pertemuan lalu. Nah itu kan menarik ya, bisa membuat apa, bagaimana cara menerapkannya biar lebih menarik dan seterusnya. Nah itu bisa untuk sharing juga. Tapi karena ini ya tadi ya keterbatasan karena daring, ya jadi mungkin penilaiannya ya atau diskusinya hanya sebatas daring dan mungkin nanti saya juga eh apanya ya menilai mungkin ya menilai atau apa istilahnya ngeceknya ya ngecek satu persatu ini ya hanya dari tugas itu saja begitu. Nah, di sini juga udah ya kayaknya itu aja. Ada lagi nggak ya untuk yang 19?
Ya, itu aja. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Ada yang mau didiskusikan dulu? Nah, silakan. Saya Pak izin bertanya Pak. Iya, silakan. Pak, jadi tugas akhirnya di coding itu mengimplementasikan ke pembelajaran di kelas. Kemudian Pak, untuk proyeknya itu pilih salah satu atau dua-dua proyeknya kita ini implementasikan ke kelas Pak? Nah, nanti kalau sesuai modul ya, Ibu, itu nanti kita apa namanya? Coba kita cek ya. Setahu saya nanti adalah salah satu saja yang disesuaikan oleh Bapak Ibu. Nah, nih di sini. Jadi nanti disesuaikan apa yang sudah dibuat di sini. Bisa nanti mungkin ya dibuat mirip seperti ini, atau nanti Bapak Ibu punya pengembangan tersendiri. Nah, misalkan dibuat seperti ini gitu ya. Ini kan contohnya misalkan Bapak Ibu nanti ada yang guru bahasa, katakanlah seperti itu, atau guru daerah gitu ya, bahasa daerah. Nah, itu nanti bisa menggunakan yang seperti ini. Nah, nanti disesuaikan saja. Nanti di rancangan proyeknya berarti kan disesuaikan seperti ya tadi ya, membuat kuis gitu ya, kuis untuk bahasa daerah seperti itu. Baru nanti dicoba terkait proyeknya bagaimana sekaligus penilaiannya. Jadi salah satu saja disesuaikan dengan Bapak Ibu nanti buatnya bagaimana. Bertanya lagi Begitu. Pak, Ya, berarti tugas akhirnya berupa video atau PowerPoint Pak? Karena teman saya kan juga ada yang mm-mm. ikut BTI. Kemudian tugas akhirnya berupa PowerPoint. Kalau kita gimana Pak? Iya, betul Ibu. Jadi tetap PowerPoint ya. Tugasnya adalah yang di sini ini. Nah, yang di sini. Jadi ada seperti biasa. Jadi ada ini ya. Nah, aktivitas 81, 82, 83, 84, 85. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Nah, nanti disesuaikan saja. Di sini, di sini kan ada 81. Nah, itu kan nanti Ibu mencoba ini ya, proyek 1 dan proyek 2 tadi. Kemudian nanti setelah Ibu mencoba, nah nanti kan dibuat apa namanya, sesuai yang Ibu rancang tadi 8.2. Nah, setelah itu yang terakhir nanti membuat, nah di sini ya, ini kan rancangannya nanti yang Ibu buat sendiri bagaimana. Setelah itu di 8.3, nah di sini adalah materi presentasi. Jadi nanti cukup contohnya ya, mungkin ya, contoh presentasinya yang baik itu bagaimana untuk nanti disampaikan ke murid gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi hanya sebatas materi untuk presentasi saja, Ibu. Gitu. Jadi mungkin slide-nya saja. Gitu ya. Termasuk juga nanti bagaimana penilaiannya. Tadi kan Ibu sudah merancang gitu ya. Proyek mininya tadi itu bakal dibuat seperti apa. Contoh PowerPoint-nya atau PPT-nya itu seperti apa. Dan yang terakhir ini kan rubrik penilaiannya. Nah, nanti bagaimana cara menilai proyeknya itu bagaimana. Begitu. Jadi tidak video ya. Yang video tadi adalah contoh ini, Bu. Maksudnya saya mencontohkan di pelatihan lain. Nah, di pelatihan lain kan bisa apa istilahnya, bertemu langsung gitu ya, bertemu langsung dan bisa mempraktekkan langsung dengan murid-murid. Nah, nanti bisa saling sharing. Nah, kalau ini kan disesuaikan saja. Jadi nanti di sini sesuai modulnya, Ibu. Jadi cuma membuat materi presentasinya, penilaiannya, kemudian rubrik, sorry, bukan rubrik ya, rubrik penilaiannya dan juga bagaimana nanti mini proyek itu Ibu rancang gitu ya, Ibu rancang. Saya mau membuat mini proyek untuk murid-murid itu yang seperti ini. Nanti disesuaikan ya, misalkan
guru IPA ya nanti misalkan apa namanya identifikasi apa ya nama-nama hewan atau dan lain sebagainya. Gitu. Begitu Ibu. Eh, boleh bertanya Pak? Oh ya, silakan. Eh, saya cuma ingin mengkonfirmasi apakah tugasnya ini hanya sebatas membuat perencanaan saja, bukan kemudian tidak harus mendokumentasikan implementasi dari perencanaan tersebut. Misalnya bagaimana hasil dari pekerjaannya siswa, kemudian penilaiannya seperti apa, ataukah apakah ini hanya sebatas perencanaan saja, membuat perencanaannya saja tanpa kita nanti di dokumen yang akan kita kumpulkan nanti itu tidak dengan hasil pekerjaannya siswa begitu. Karena kalau misalkan saya lihat ya kan kita ini di sekolah hanya baru semester semester ganjil ini ya saya kira baru beberapa kali pertemuan di kelas begitu dan kemudian kalau misalkan kita sudah harus membuat sebuah proyek yang yang besar begitu kan ya tentu saya kira mungkin belum ada waktu ke sana karena ya di setiap setiap pertemuan itu kan yang kita sampaikan di materi itu ya baru baru sekedar pengenalan saja mengenai mengenai Scratch-nya itu atau mungkin Python-nya itu kita belum sampai pada apa ya pembuatan sebuah proyek yang sebuah proyek begitu. Mungkin itu Pak ya. Ya, ya. Oke, terima kasih Bapak. Jadi yang pertama ya, jawabannya adalah yang pertama. Jadi kita membuat perencanaannya. Nah, perencanaannya kan apa namanya? Termasuk nanti penilaiannya bagaimana. Oh, saya merencanakan yang seperti ini. Nah, itu nanti tadi kan Bapak Ibu sebelum membuat perencanaan kan nyoba dulu ya tadi ya, mencoba terlebih dahulu, dua contohnya dicoba. Setelah dicoba, nanti Bapak Ibu itu membuat perencanaan. Oh, contohnya kayak gini. Nah, saya punya ide nih, ide untuk membuat proyek yang seperti apa, proyek mini gitu ya. Ya tugas akhir untuk siswa itu yang seperti apa. Itu nanti Bapak Ibu tuliskan, Bapak Ibu buat tadi sesuai dengan formatnya ya yang di modul. Kemudian sekaligus dengan eh apa namanya? Contoh ya, contoh presentasinya kalau proyeknya seperti itu nanti yang Bapak Ibu pengenkan tuh nanti oh hasilnya kayak gini gitu loh. Hasilnya kayak gini atau nanti menggunakan algoritma yang seperti apa, menggunakan input outputnya nanti bagaimana, contoh hasilnya nanti bagaimana, nanti presentasinya juga bagaimana dan yang terakhir nanti ada nilainya bagaimana. Oh poin yang terbesar adalah di bagian apa misalkan ya di tadi kan macam-macam ya. Misalkan kalau di contoh ini poin yang paling besar sorry, bukan yang di paling besar ya. Ada 4 poin yang dinilai gitu ya. Misalkan ini solusi yang diterapkan. Nah, itu poin yang paling besar 4 poin itu kalau solusinya sudah benar dan efisien. Kemudian hasil programnya. Nah, itu nanti bagaimana menilainya ya. Nah, itu nanti silakan disesuaikan. Di sini ada, nah di sini ya, kategori penilaiannya apa saja. Kemudian nanti poin penilaiannya, misalkan nanti eh ke kerumitan gitu ya, kerumitan pembuatan atau nanti solusinya, solusinya bagaimana atau mungkin dilihat dari apa lagi ya, atau justru ide kreatifnya gitu ya. Nah itu nanti silakan dibuat penilaiannya gitu. Jadi ada 5 ya tadi ya, 5 atau 4 ya tadi ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 ya. Nah, jadi nanti yang pertama kan nyoba tadi ya, 1, 2 ini kan mencoba. Mencoba, kemudian ini, oh sorry, yang mencoba itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini kan membuat rancangan. Nah, yang ketiga, 4 ini kan lebih ke bagaimana nanti dari rancangan itu, itu nanti contoh
materi presentasinya itu seperti ini dan juga hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini ya dari yang sudah disusun di 8.2 ini nanti sudah rancangan proyek akhir yang sudah disusun Bapak Ibu. Nah, nanti yang ini tuh contoh presentasinya bagaimana, kemudian hasilnya seperti apa. Dan juga yang terakhir nanti cara menilainya itu bagaimana. Gitu. Jadi ada lima poin itu. 8384 benar ya, coba saya cek lagi ya. 83 itu presentasi kan ya. Ah ya, materi presentasi dan 84 itu ininya apa namanya hasilnya kan. Ah ya, benar. Gitu ya. Gitu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Ibu. Ya. Jadi saya sekedar menegaskan lagi, Pak, saya ingin menanyakan. Jadi kita hanya memilih salah satu, Scratch atau Python saja, begitu dari rancangannya, atau harus kita bikin dua-duanya? Kalau dari rancangannya, nah sebentar Ibu. Kalau dari saya baiknya memang nanti ada dua-duanya Dua-duanya dengan program yang sama atau dengan yang berbeda? dengan program yang sama. Nah, jadi nanti yang Bapak Ibu Dengan kasus yang sama, begitu betul maksudnya, Pak? ya dengan kasus yang sama yang Bapak Ibu sudah rancangkan tadi loh. Oh, Nah, itu oh, nanti berarti dituangkan dalam dua program yang berbeda, ya menggunakan Scratch dengan menggunakan Python, gitu. ya betul. Ya. Dengan dipresentasikan, dua-duanya dipresentasikan begitu, Pak? eh Dua-duanya jadi nanti begini Bu, kalau di sini kan jadi Bapak Ibu nanti gini ya. Jadi ceritanya ini kan nanti apa ya? Kita itu merancang ya Bapak Ibu. Kita itu merancang untuk membuat suatu proyek akhir untuk murid-murid. Nah, ceritanya begitu. Jadi nanti kita membuat suatu apa ya? Ya soal gitu ya gampangnya ya. Soal untuk proyek akhir nanti seperti apa, menerapkan algoritma yang bagaimana, instruksinya seperti apa, itu nanti kan dituangkan di 8.2 tadi ya. Nah, setelah itu kan Bapak Ibu itu membuat materi presentasi yang kayak apa ya? Ya seolah-olah ini tuh eh apa ya yang dikerjakan oleh murid gitu loh. Ekspektasi Bapak Ibu ini nanti bakal seperti apa. Nah, jadi bukan Bapak Ibu yang mempresentasikan ya. Jadi ini adalah contoh nanti kalau Bapak Ibu membuat soal gitu ya, membuat soal itu nanti bagaimana sekaligus dengan solusinya. Solusinya itu bagaimana, kemudian sekaligus dengan cara menilainya. Begitu. Bapak izin maaf Pak, Mm-mm. untuk yang Python saya jujur saja tidak tidak mengerti. Nah, untuk diri sendiri saja saya kan tidak mengerti, apalagi untuk Mm-mm. diimplementasikan ke siswa atau murid, Pak. Oke. Pak, mohon untuk di kalau bisa pilih salah satu saja, Pak. Kalau bisa. Untuk Scratch Mm. saja kan kalau Scratch itu agak kami sudah mulai memahami. Tapi kalau Oke. untuk Python jujur saja saya khususnya itu sangat kesulitan, Pak. Oh, nggih, nggih, nggih. Ya, 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 ya. Oke, baik. Kalau gitu mungkin ini ya. eh Ya sudah kita sepakati saja ya, mungkin salah satu saja ya. Salah satu bisa Python dan juga Scratch gitu ya. Nah, soalnya mungkin Bapak Ibu juga peralihan gitu ya. Tiba-tiba apa namanya mengampu mata pelajaran apa, tiba-tiba suruh belajar coding juga. Ya nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita sepakati saja salah satu tidak apa-apa. Begitu. Itu.
Ada lagi mungkin? Oke, kalau belum ada itu saja ya saya kira ya untuk pertemuan kali ini. Jadi cukup ya untuk materinya ya sudah terakhir ya Python kemarin itu yang mungkin memusingkan gitu ya. Dan itu juga sebenarnya nggak belajar Python atau pemrograman itu nggak cukup satu pertemuan gitu ya. Saya saja mengajari mungkin mahasiswa itu kan pelan-pelan juga mulai dari ya variabel itu bagaimana, cara buatnya bagaimana dan seterusnya itu ya satu semester itu kan digunakan secara penuh untuk belajar pemrograman saja. Nah, di sini kan mungkin campur-campur ya, ada ya belajar Scratch, ada bahkan cuma Python-nya itu belajar satu kali pertemuan saja. Jadi memang kalau di level SMP, SD itu tidak ini ya, tidak se-advance SMA ya, SMA, SMK ya. Kalau di SMA, SMK itu memang dari awal itu sudah diarahkan ke situ. Nah, jadi memang ya mungkin ekspektasinya berbeda ya, mungkin ya dari modulnya yang disusun itu memang berbeda. Nah, begitu. Jadi ya sudah ya, mungkin itu ya untuk pertemuan terakhir coding. Nah, nanti minggu depan kita sudah belajar beda lagi. Nah, kita belajar tentang KA ya atau artificial intelligence. Nah, ini menarik ya. Besok kita belajar gimana ada membuat AI, tapi nanti lebih gampang ya, tidak ngoding sesulit itu ya. Itu menggunakan teachable mesin ini, kemudian ada lagi ini ya, besok kita seperti ini ya. Ini namanya object detection Bapak Ibu. Object detection, misalkan nanti saya, nah gitu ya, bisa mendeteksi, oh ini gambar muka siapa, ini gambar botol, ini gambar, nah ini ya, nah gini. Kemudian ya banyak lah, nanti kita belajar pelan-pelan, mulai dari bagaimana machine learning atau AI itu bekerja, gimana kok bisa pintar seperti ini nanti, apa yang terjadi, dan seterusnya. Nanti kita mulai di minggu depan. Kurang tahu ya, kayaknya saya tidak sampai akhir ya, mungkin di 3 pertemuan saja kalau tidak salah di AI. Begitu oke, Bapak Ibu. Saya kira cukup. Nanti silahkan bisa dilanjut ya. Ini saya kira cukup memakan waktu untuk yang ini. Silahkan nanti Bapak Ibu dicoba dulu ya, berarti ya dicoba dulu. Kemudian setelah itu membuat rancangan ya, rancangan proyek mini proyek akhirnya seperti apa. Setelah itu implementasinya bagaimana nanti contohnya dan juga terakhir nanti adalah rubrik penilaiannya. Pak, Begitu. mohon maaf terakhir saya ingin Ya. kalau di perjalanan nanti sementara kita bikin program ini kan Mm-mm. mungkin ada kesulitan bisa kita ingin menanyakan itu bisa lewat grup kelas atau bagaimana, Pak? Ya, silakan. Ya, nanti saya bisa lewat grup kelas atau nanti apa namanya WA ke saya juga tidak masalah ya saya kira. Oh iya, terima Nanti kasih, tetap Pak. tetap saya bantu. Ya. Oke, begitu ya Bapak Ibu. eh Mungkin saya akhiri, saya cukupkan sekian. Tetap semangat Bapak Ibu ya belajar pemrograman. Yang namanya belajar kan tidak ada ruginya ya Bapak Ibu. Walaupun memang apa ya tidak sesuai bidangnya, tidak apa ya tidak direncanakan juga ya mungkin ya Bapak Ibu ini kan juga melaksanakan tugas saya kira. Jadi ini saja ya dilaksanakan semaksimal mungkin. Tetap semangat dan juga semoga menjadi berkah buat kita semuanya ya, Bapak Ibu. Amin. Eh, oh ya sebentar, saya mau screenshot dulu ya.
Oh ya, Bapak Ibu yang bisa open cam, mohon open cam ya. Nah, saya mau screenshot ini buat laporan. Oke, sudah semua ya. Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup ya Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini, pertemuan terakhir di coding ya. Nanti kita ketemu lagi berarti di Senin depan di topik KA ya atau Artificial Intelligence. Gitu Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat kasih, sore. Pak. Selamat istirahat semuanya. Saya akhiri ya. Ya, Pak.